Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Christine Borsinaga dengan NIM 62111119. Saya dari kelas PJKR 3A Stambuk 2021 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua atau dari bab 2 yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Yang pertama kita harus mengetahui apa saja yang menjadi konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama terdapat periode pengusulan Pancasila. Dalam hal ini, cikal bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam sidang BPU PKI, yakni Insinyur Soekarno berpidato tepatnya pada 1 Juni 1945 yang menyampaikan 5 butir tentang dasar negara, yakni nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Yang selanjutnya bagian B, periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar. Yang selanjutnya kita kenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini sendiri berisikan yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya bagian C, yaitu periode pengesahan Pancasila. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, yang tentunya memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, yaitu dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat lainnya. Putusan yang dihasilkan pada saat itu yang pertama, mengesahkan undang-undang dasar yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yakni Presiden Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP, yakni anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat. Dari rumusan Pancasila yang disahkan oleh PKI berbeda dengan rumusan di Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil masyarakat Indonesia bagian timur Indonesia mengenai rumusan pertama di Piagam Jakarta. Selanjutnya, tuntutan masyarakat akhirnya ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan. Berikut rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita harus mengetahui alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dari masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia melalui peran agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan kerakyatan dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia juga terdapat dalam ideologi. Meskipun nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi bangsa Indonesia sendiri, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Selanjutnya, alasan yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya, alasan yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur dimaksud di sini artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Selanjutnya, Pancasila memiliki sumber historis. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sampai sekarang ini. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman yang berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, argumen mengenai tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwasannya meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mengandung unsur-unsur budaya seperti berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang selanjutnya, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila
yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Baiklah, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian dalam penjelasan di atas. Terima kasih.